Halo Sahara, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Jangan lupa untuk subscribe ya YouTube channelnya Sora untuk kamu yang belum subscribe dan yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya atas dukungan kamu. Hari ini seperti biasa sebelum mulai Sora akan promosi quick aja. Jangan lupa untuk teman-teman yang masih mau PO untuk gelang butterfly soul-nya, bisa teman-teman PO di link di bawah di Telegramnya Sora. Ini terbuat dari kristal rose quartz yang berfungsi memang membawa ketentraman dan menarik energi cinta kasih. Sora booster juga, Sora treatment juga secara khusus dengan energi. Sora handle langsung, biar karismanya lebih keluar, ya. Supaya dengan kalau kamu lebih tenang, lebih damai, hal-hal yang positif lebih mungkin datang dalam hidup kamu dan ada energi cinta kasih. Ini bukan susuk, ini bukan pelet, ini bukan pesugihan, ini juga bukan jimat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai ibadah pun silahkan, nggak ada masalah, nggak ada yang namanya bentrok-bentrokan ya, nggak ada yang namanya kak saya punya kodam pendamping, kak saya punya jin ini kodam itu, nggak masalah ya, karena ini memang berfungsi hanya untuk membantu kamu ya. Ingat, jangan menuhankan barang ya, ini hanya membantu aja. Anggap juga lah sebagai kenang-kenangan kamu. Kalau kamu beli di Sora, ini sangat cantik sekali. Sora pilihkan khusus ya untuk kalian, dan ini adalah produknya impor. Sora itu ketika memilih barang bukan cuma dari segi fungsi, dari segi estetika dan kecantikannya pun juga Sora pilih. Makanya yang cowok itu Sora masih pilih-pilih supaya apa? Supaya bisa pilih sesuatu yang mungkin unik, tidak biasa, yang tidak umum dipakai sama orang-orang. Jadi kamu pakainya juga seneng, gitu ya, cantik karena menarik ya. Oke, harga cuma 165.000 aja. Silahkan untuk dipesan karena Sora akan mengutamakan untuk yang PO dulu ya. Udah banyak banget yang PO, jadi jangan sampai kamu nggak kebagian karena nanti kalau sudah ready, kamu nunggu yang ready bisa, tapi nanti akan main cepet-cepetan. Paham ya? Oke. Waktunya untuk mengorder juga akan Sora batasi untuk pembayaran. Kenapa? Karena Sora masih handle semua sendiri, admin hanya membantu untuk chatting aja ya. Jadi biar segala sesuatu dipermudah, jangan dibuat rumit. Mari kita memulai pembacaannya dengan tema hari ini ya. Yang gunung egonya mencair ya. Yang gunung egonya mencair karena kamu. Yang gunung egonya mencair karena teringat kamu ya. Siapa sih yang gunung egonya mencair? Kita mau lihat ya. Siapakah orang ini? Yang pertama, wow, kamu berdealing dengan seseorang yang memang punya banyak sekali kebingungan dan kekhawatiran di dalam hidupnya dia. Ya, orang ini tuh masih banyak hal-hal yang dia ragukan. Ya, bahkan dalam hidupnya ini dia juga banyak yang mengalami kebingungan. Ya, mungkin bingung sama apa yang benar-benar dia mau, bingung sama rencana-rencana masa depan mau seperti apa gitu ya. Atau banyak juga yang kayak ragu ya, mungkin dia ragu dengan pikiran dia sendiri, mungkin dia ragu dengan hati dia sendiri. Kalau Sora lihat di sini nih orang-orang yang penuh dengan keraguan, kamu berdiri dengan dia yang penuh dengan keraguan. Ya. Orang ini ya adalah orang yang sebenarnya galau ya, galau karena tidak memiliki support dari kamu. Ya, orang yang galau kehilangan support, orang yang galau kehilangan seseorang yang setia, orang yang selalu mendukung, seseorang yang selalu berbuat baik gitu loh ya. Artinya, dia memang galau, kehilangan sosok yang bisa mensupport dia, menjadi seorang sahabat untuk dia. Jadi, kalau Sora lihat, kenapa gunung egonya mencair? Ya karena galau, ya. Galau butuh seseorang yang bisa mendukung. Ini adalah seorang kegalauan dari si divine maskulin. Ya, kamu berdiri dengan seorang divine maskulin yang galau akan seseorang yang bisa dia percaya, seseorang yang bisa mendukung dia. Ya. Orang ini juga banyak kegalauan dan seperti sebuah perahu yang karam. Orang ini pun seperti merasa hidup dia itu seperti banyak perjalanan yang
terhenti. Artinya, orang ini itu banyak yang mengalami sebuah stagnansi, ya. Seperti merasa tidak adanya kamu, itu seperti sebuah kehilangan arah. Dan ini juga menunjukkan bahwa ada yang beberapa orang ini adalah berada jauh dari kamu, ya, orangnya. Oke? Ada kapal tuh bisa menandakan dia jauh dari kamu, ya. Tapi di sini kepada orang ini, ya, ragu sama kestabilan hatinya sendiri, ya. Jadi orang ini seperti sebuah perjalanan panjang yang dia tidak tahu mau arahnya dan gak stabil. Oke. Dan orang yang lagi ragu-ragu, orang ini lagi masih maju mundur cantik untuk memulai komunikasi lagi sama kamu. Ya, tapi di satu sisi dia berharap masih bisa mendengar kabar dari kamu, masih bisa mendengarkan komunikasi dari kamu, ya. Karena sebenarnya dia itu sudah terbiasa mendapatkan support dari kamu. Jadi sebenarnya orang ini galau karena kehilangan kamu dan tidak komunikasi sama kamu. Ya, kita mau lihat lebih jauh ciri-ciri orang ini, ya. Jadi udah jelas ya, galaunya karena memang pengen komunikasi, ada satu keinginan, kerinduan, pengen bisa komunikasi sama kamu. Ciri-cirinya dia, ya. Seseorang yang kalau Sora lihat di sini, seseorang itu yang memang sangat membutuhkan perasaan nyaman, sangat membutuhkan perasaan aman. Di satu sisi dia bisa menjadi orang yang posesif, ya. Dan orangnya ini ada beberapa yang orang rumahan, ada juga yang bergerak mungkin dalam bidang-bidang pekerjaan yang berhubungan dengan rumah, pembangunan rumah lah, properti lah, ya. Orang ini itu kalau Sora lihat, ya, rasa keingintahuan dia besar. Jadi di sini ada yang cenderung kepo, ya. Ada yang orang ini terus suka cari-cari tahu, ya. Ada juga yang bergerak dalam bidang edukasi. Oke, kalau pendidikan itu atau kerjaan dia dalam bidang edukasi, ya. Dan orang ini tuh terkadang adalah orang yang sering sekali tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi dalam mengambil suatu keputusan, kadang-kadang sangat bisa terburu-buru, ya. Kalau Sora lihat di sini. Jadi dengan informasi yang seadanya, padahal belum banyak tahu mendalam, itu bisa langsung impulsif mengambil keputusan. Ya, orangnya jadinya energinya tergesa-gesa ada, ya. Dan orangnya itu kalau Sora lihat di sini, ya, orangnya itu terkadang menjadi seseorang yang merasa dia itu tahu segala-galanya. Kadang-kadang dia merasa dia tahu segala-galanya. Kok ribet banget ngomongnya segala-galanya. Ya, dan kalau Sora lihat di sini, orang ini merasa bahwa pokoknya aku mesti bergerak. Kuncinya adalah bergerak. Kuncinya adalah mengambil keputusan. Padahal mengambil keputusan yang salah itu bisa menjadi sesuatu yang fatal. Dan orang ini merasa bahwa dia itu yang paling banyak tahu atau dia itu yang mengendalikan dalam segala situasi. Dia tuh suka dominan gitu, ya. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang, ya, kalau Sora lihat di sini mungkin sudah jalan sama kamu sudah cukup lama. Ya, dan orang ada beberapa yang lebih tua dari kamu dan kamu sudah banyak pengalaman sama dia. Oke. Sekarang kita mau coba lihat, ya. Bentar Sora betulkan dulu. Sekarang kita mau coba lihat apa sih sebenarnya yang menjadi masalah dan keegoan dia. Wow. Orang ini itu adalah orang yang selalu merasa dirinya dia benar, ya. Itu yang jadi masalah besar, ya. Jadi orangnya susah untuk mengalah karena merasa dirinya banyak benar, ya. Dan dia mengutamakan dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu tuh seperti tentang dia dan tentang dia. Ada beberapa yang seperti hanya mengutamakan dirinya sendiri, apalagi untuk masalah finansial gitu. Jadi kayak agak-agak ada, ya, nggak semua, tapi ada beberapa yang cenderung pelit. Jadi seperti kayak nyimpen apa-apa semua persiapan masa depan dan segala macam tuh untuk dirinya sendiri, ya. Dan ini adalah kamu berdealing dengan seseorang, wow, kartunya berurutan. Orang yang kamu merasa bahwa ada masalah di antara kalian adalah tentang masalah bekerja sama. Artinya bisa saja orang ini adalah orang yang sulit untuk diajak kerja sama dan orang yang punya masalah dengan komitmen, ya. Artinya bisa saja dia kurang bisa berkomitmen, oke. Dan
Oke. Orang ini itu masalahnya adalah kesombongan. Orang ini ada sisi sombong, arogan, selalu kepingin dia yang didengerin, selalu kepingin dia yang diikutin, dia tuh juga seneng banget yang namanya dipuji-puji, ya, oke. Dan punya ambisi-ambisi yang sangat besar, ya. Ambisinya itu bisa sangat berlebihan, ya. Mungkin tidak puas dengan satu pasangan, ya. Tapi ada juga yang kalau Sora lihat di sini punya ambisi untuk punya kekuasaan yang besar, ambisi punya keuangan yang banyak, ya. Jadi ini semua berefek sama hubungan kalian. Ya, tuh kan? Ambisi yang sangat berlebihan, ambisi yang ingin menguasai segala-galanya, tidak bisa mengontrol keinginan. Tuh kalau Sora lihat di sini, mengontrol keinginan, mengontrol ego, itu menjadi salah satu isu di dalam hubungan, ya. Dan kalau Sora lihat ya, kamu banyak yang di sini kayak sudah capek menghadapi dia dengan ambisi dan segalanya. Oke. Kita mau lihat lalu apa yang terjadi. Banyak frustasi di sini. Kamu frustasi karena menghadapi dia yang tidak bisa berubah, ambisi yang membara, ego yang sangat besar, tapi dia juga frustasi karena mungkin dia merasa kamu tidak mengerti dia. Banyak dia itu yang akhirnya memfokuskan dirinya dia untuk bekerja. Ya, creativity. Kamu juga banyak fokus untuk kerja. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini berusaha untuk bergerak, untuk melanjutkan hidupnya tanpa kamu, ya, karena dia merasa dirinya dia benar. Pengen menunjukkan sama kamu kalau dia itu sukses, kalau dia itu sudah berhasil, ya. Dia ya, ingin menunjukkan sama kamu kalau dia sudah berhasil, ya. Jadi banyak yang apa ya? Kalau Sora lihat ya, fokusnya ke sana dan dia melupakan apa yang sudah pernah kamu korbankan untuk dia. Karena kalau Sora di sini banyak sekali pengorbanan yang sudah kamu lakukan. Tapi kamu tuh pingin bersih-bersih sehingga kamu membiarkan kayak ya udah. Oke, ya. Dia mau bersih-bersih, dia merasa dia mau fokus kerjaan, kamu juga pengen ngerasa bersih-bersih gitu loh. Kamu tuh sudah merasa kamu sudah banyak berkorban juga ke orang ini kalau Sora lihat. Kita lihatnya secara garis besar cepat aja, apa sih pengorbanan yang sudah kamu lakukan? Wow, segalanya sudah kamu berikan sama dia yang kamu bisa. Yang terbaik secara nyata. Ada yang berkorban secara materi, ya. Banyak yang berkorban biar situasi lebih. Kamu tuh bayar harga yang besar kalau Sora lihat di sini. Ya, sesuatu yang valuable, waktu kamu, tenaga kamu, keuangan kamu. Ya. Dan kamu tuh sangat berusaha totalitas tanpa batas. Kamu yang menanggung semuanya. Kamu yang berusaha untuk banyak ngalah, banyak segala-galanya supaya hubungan jalan. Tapi semenjak kamu tinggalkan, yang ada yang terjadi adalah death. Seperti rasanya mati, seperti rasanya mentok, ya. Jadi dia malah seperti bingung, ya. Tidak bisa move on dari kamu, ya. Dia malah jadi menjadikan periode ini membuat dia bisa banyak berpikir, ya. Gitu loh. Dia banyak berpikir. Dia banyak istirahat. Ini Sora buka dari under the deck-nya, ya. Dia banyak istirahat, ya. Kalau ternyata ini mungkin adalah sebuah periode untuk dia bisa berkembang. Dia jadi bisa mikir gitu loh. Dia jadi bisa mikir, ya. Jadi lebih bisa mau berkembang. Dan sebenarnya di sini kalau Sora lihat ada keinginan dia jadinya sebenarnya untuk mempertahankan. Karena dia tahu ini semua itu karena egonya dia. Walaupun dia pun masih belum mengerti kenapa gitu loh ya. Kenapa dia berpikir soal kamu sampai segitunya. Kenapa dia masih ingin mempertahankan kamu. Itu sebenarnya itu misteri. Sebenarnya dia tidak benar-benar paham kenapa. Tapi di satu sisi dia takut ditolak. Ada sebuah ketakutan kamu kalau dia kembali pun kamu akan nolak dia. Kenapa sih dia melunturkan egonya? Mencair, yang egonya mencair demi kamu. Ya. Satu adalah dia berharap kamu bisa memaafkan dia. Kalau Sora saya, ini di sini banyak yang dia merasa bersalah, ya. Dan dia tahu hidup dia akan bisa dilancarkan kembali, ya, dan akan bisa berkembang kembali kalau sudah ada pengampunan dan maaf dari kamu, ya. Karena ego dia yang besar itu dia punya banyak salah.
Dan dia merasa dia itu di luar dugaan, dia itu mendapatkan banyak pencerahan setelah kehilangan kamu itu rasanya seperti gelap, rasanya seperti sepi, seperti mandek ya. Jadi kalau sholat di sini banyak yang lebih bisa mengerti setelah sudah sendiri ditinggalkan sendirian tuh lebih bisa memahami situasi dan kondisi. Ya. Akhirnya baru bisa mendapatkan pencerahan. Karena kalau sholat di sini kamu banyak yang membantu dia dari segi ide, pikiran juga kamu bantu mikir ya. Kamu juga bantu men-taking care dia, mungkin men-taking care keluarganya juga. Di sini ada rumah, jadi kamu tuh care sama dia bukan cuma ke dia, cuma ke keluarganya juga, ya. Dan banyak yang mendapatkan juga ya petunjuk-petunjuk dari mungkin pendamping dan leluhurnya kalau dia itu banyak egonya. Dia itu banyak salahnya. Jadi banyak mendapatkan wejangan kalau seorang lihat di sini ya. Dan harusnya ya kalau memang dia kangen kamu, dia butuh kamu, ya dibikin simpel. Aturan mainnya gimana? Gitu loh. Kalau kamu pingin disediain, kalau kamu pingin disupport, kalau kamu pingin menghargai orang lain, ya harus menghargai orang juga. Itu sih aturan simpel. Itu yang dia sadari. Ternyata setelah kamu nggak ada perasaan bersalah, mendapat pencerahan, dia butuh kamu, dia kangen, ya. Dan dia bisa melihat kok dengan nyata senyata-nyatanya. Hidup dia itu sekarang tanpa kamu gimana? Dia sudah bisa melihat dengan mata kepala dia sendiri, melihat kenyataan hidup dia itu seperti apa sekarang tanpa kamu. Beda, rasanya beda. Banyak juga yang hidup dia mungkin nggak stabil. Kita melihat hidup dia gimana sih sebenarnya sekarang tanpa kamu. Hidup dia itu kehilangan kebahagiaan, kehilangan support, kehilangan perhatian yang terdalam. Ya. Dia butuh support, dia butuh perhatian. Banyak beban di mana dia tidak mendapatkan kasih sayang yang dia selama ini dapatkan dari kamu. Dia kehilangan, ya, kehilangan dan merasa bersalah. Oke. Dan ini seperti sebuah periode yang membuat dia tersadar. Ya, kalau dia itu butuh kamu, dia sayang kamu, harusnya adanya keberadaan kamu dalam hidupnya dia. Dia kan, dia harusnya bisa lebih menghargai kamu di dalam hidupnya dia. Artinya orang ini belajar sekali arti keberhargaan kamu dalam hidupnya dia. Karena sekarang semua beban dia tanggung sendiri. Banyak yang hilang arah dan ternyata mengejar ambisi itu pun rasanya masih kosong. Ternyata masih menjadi sesuatu yang sukses dari luar tapi tidak sukses dari dalamnya. Oke, Sora. Lalu ke depannya apa yang mungkin akan terjadi di antara kalian? Kalau Sora lihat di sini takut dia ngadepin kamu. Yang dia mencari momentum yang tepat. Orang ini itu pingin salah satunya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Jadi dia pingin nunjukin sama kamu bahwa memang benar-benar dia sukses dan berhasil. Untuk lebih kayak gini loh, bahasa cinta dia adalah memberi keamanan dan kenyamanan dari segi materi. Itu yang Sora lihat. Ya. Di sini masih ada dirinya. Ini loh, teman-teman, namanya gunung. Itu kalau meleleh pelan-pelan. Artinya, orang ini masih ada denialnya. Masih ada sisi menolak-menolak ya. Tapi perlahan secara pasti itu akan meleleh kok. Cuma banyak denial ya. Dia bertengkar atau ribut dulu dengan diri dia sendiri. Ya. Nanti dengan lebih banyak sendiri, pelan-pelan akan semakin tersadar. Ini progresnya lama ya. Oke, apakah mungkin dia akan ada pergerakan ke kamu? Ya, dia akan potensinya 50-50 pergerakan ke kamu ya, karena banyak pertimbangan dia. Salah satunya adalah selama dia merasa finansial dia belum cukup baik dan masih ada keraguan-keraguan, dia akan maju mundur ke kamu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan posisi finansial yang lebih solid, dia akan berani untuk melangkah. Jadi kalau Sora di sini, potensinya masih 50-50. Dia masih mengutamakan finansial dia, ya. Tapi meleleh itu pelan-pelan kok, ya. Meleleh, udah egonya itu udah mulai pelan-pelan meleleh. Cuman memang karena bahasa cinta dia itu memang dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dari segi materi, ya. Maka dia meyakinkan diri dia kalau dia sudah ini under the deck-nya ada desannya. Ketika dia sudah positif keadaannya, maka dia akan punya kesempatan untuk ke kamu. Nih, ada clover, ada kesempatan kecil untuk kalian. Artinya,
Meskipun Sora fair, meskipun chance-nya itu nggak besar, tapi ada potensi dia akan balik ke kamu, memulai dari awal. Sora lihat potensinya 50% lah ya, 50-50. Ada awal baru yang ingin dia mulai. Nih. Oke. Okay. Kalau Sora di sini ada tuh. Ada suatu awal mula yang dia inginkan dari suatu komitmen, walaupun bentuknya memang dia akan cenderung posesif atau mengikat. Ya, ada snack. Karena dia masih ada hasrat ke kamu, masih ada ambisi kok. Ya. Masih belum bisa let go kamu, ya. Tapi untuk masalah pergerakannya, untuk eksekusinya itu hanya menunggu waktu. Sabar. Di sini ada angka 2 dan 10. Ya, di sini dari tadi ada angka 4, 2. 2 sih yang Sora lihat ini banyak ya. Lama ya. Ini bisa menjadi mungkin saja 2 bulan. Sora nggak ngerasa 2 bulan lah ya. 2 bulan sampai 2 tahun lah ya. Soalnya harus fair karena angkanya 2. Dan pentacle itu periodenya lama dia. Oke, jadi mungkin bisa makan tahunan. Kamu mau tunggu apa enggak ya itu kan terserah kamu. Oke, bijak-bijak. Jadi jangan lama-lama di kolom komentar. Oh, Sora lama banget 2 tahun. Mohon maaf ayah bunda, jangan emosi ya kan. Jadi Sora tugasnya hanyalah membacakan gitu loh ya. Bacanya padanya ini adalah pentacle. Pentacle itu lama periodenya, cenderung lebih lama. Kamu mau nunggu ya silakan, kamu nggak mau nunggu juga boleh, cari yang lain ya. Karena kalau Sora di sini dia mencari kemakmuran dan membangun kemakmuran. Itu tidak mudah, tidak mudah ya. Jangan dimarahin readernya ya sayang ya. Apa adanya Sora baca, mungkin agak lama, tapi dia tersadar bahwa dia yang ego. Hanya masalah eksekusi. Oke. Kita mau lihat, nggak usah pakai ini, lihat dari ini udah kelihatan kok, lihat dari kartu. Ini udah jelas, paling banyak Taurus, Virgo, dan Capricorn. Itu paling jelas. Taurus, Virgo, Capricorn itu nomor 1. Lalu yang kedua ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Itu yang cukup dominan. Dan ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabetnya. C, D, O, Q, V, O, I, H, I, R. Kita lagi ya. A, N, Y, G, L, I, dan R. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Dan yang ingin pembelian produk atau pingin personal reading sama Sora, linknya ada di bawah biar lebih presisi juga. Ada juga yang namanya paket kecocokan untuk lihat kamu cocok apa enggak sama dia daripada berpraduga, prasangka. Terima kasih Sarah, sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always, bye bye.